isu yang ramai dibicarakan khususnya di Semarang, Jawa Tengah ini agar kita semua bisa memahami realita yang terjadi di baliknya. Bersama para narasumber Dialog Prime sore ini yang sudah hadir dari Semarang ada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, dan yang nanti akan bergabung adalah Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiotomo. Saya mulai dengan Pak Artanto terlebih dahulu. Selamat sore Pak Artanto, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Boleh diupdate Pak perkembangan dari penyelidikan per hari ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk sampai dengan hari ini kita sudah melakukan penempatan khusus terhadap AKBPB karena yang bersangkutan ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, di mana yang bersangkutan ini tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan yang kedua, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang saat ini sedang melakukan proses penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Kita sudah melakukan berbagai tindakan kepolisian, baik berupa olah TKP, otopsi, kemudian pemeriksaan saksi, dan melakukan penyitaan barang bukti yang ada di lokasi tersebut. Dan saat ini penyidik sedang melakukan analisa, diskusi, dan nantinya pada saat gelar perkara hasil penyelidikan, kita akan menyimpulkan apakah peristiwa kronologis ini merupakan tindak pidana atau bukan. Dan ini sudah menjadi atensi dari pimpinan dan ini menjadi suatu komitmen bagi Polri untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kita akan profesional, transparan, dan akuntabel. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin kembali ke kode etik profesi Polri yang membuat AKBP Basuki ini dipatsus selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang, Pak Artanto. Apakah ada dugaan selama penyelidikan berlangsung, apakah ini mengarah kepada pemalsuan dokumen? Artinya itu sudah merupakan tindak pidana tersendiri. Ya, untuk sementara hal tersebut, informasi tentang pemalsuan dokumen mengenai KK, ini menjadi bahan penyelidikan bagi penyidik. Dan itu akan kita rangkaikan dengan proses sidang kode etik maupun rangkaian dari proses penyelidikan dugaan unsur tidak pidana. Dan tentunya ini butuh waktu karena kita harus melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada pejabat yang berwenang mengenai surat KK tersebut atau Disduk Capil, dan tentunya ini menjadi masukan bagi kita semua untuk membuat terangnya suatu peristiwa ini. Baik, demikian, Mbak. Tadi Anda menyatakan bahwa sudah ada berbagai barang bukti yang disita untuk keperluan penyelidikan begitu. Sudah ada berapa saksi juga yang diperiksa? Untuk saat ini kita sudah melakukan penyitaan HP, baik milik korban maupun AKBPB. Ini akan kita lakukan pemeriksaan HP tersebut, laptop, kemudian DVR dari CCTV, dan juga obat yang ada di sekitaran TKP tersebut. Dan kemudian kita juga sudah melaksanakan giat otopsi, dan tentunya otopsi ini hasil dari pemeriksaan tim dokter forensik ini sangat penting karena akan menentukan penyebab kematian dan kita bisa menyimpulkan apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Demikian, Mbak. Terkait saksi, Pak, ada berapa banyak yang hingga saat ini saksi diperiksa? Saksi saat ini masih 3, yaitu saksi dari penjaga kos, kemudian saksi dari kakak korban, dan saksi kunci AKBPB itu sendiri. Berapa besar kemungkinan saksi kunci ini akan ditersangkakan kemudian? Ya, kita di sini komitmen ya untuk mengungkap peristiwa ini, dan tentunya kita akan transparan dan akuntabel, dan kita penyidik harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun lini masa kronologis peristiwa ini dan akan membuat terangnya suatu peristiwa ini. Apakah ini adalah unsur tidak pidana atau bukan. Nanti pada saat gelar perkara hasil penyidikan yang akan dihadiri oleh penyidik, kemudian unsur pengawas internal dari kepolisian, unsur pengawas dari eksternal, maupun dari kuasa hukum dari keluarga almarhumah.
Gelar perkara ditargetkan kapan Pak? Apakah menunggu hasil otopsi terlebih dahulu selesai finalnya? Pada prinsipnya kita atensi karena sudah ini menjadi target kita, kemudian kita akuntabel, profesional, dan lebih cepat lebih baik, dan hal ini tentu akan menjadi sudah ditunggu-tunggu oleh publik. Baik Pak Artanto, untuk hasil otopsi sendiri, apakah Anda sudah melihat, apakah Diskrimum sudah melihat yang dari Rumah Sakit Karyadi seperti yang diberitakan keluarga hanya menerima hasil otopsi secara lisan begitu? Ya, kalau secara resmi tentunya kita tidak menyampaikan secara parsial ya. Dari lisan dokter menyampaikan tidak mungkin kita sampaikan demikian. Kita harus menyampaikan hasil otopsi atau dari tim dokter forensik tersebut secara resmi. Itu pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini kita pada saat gelar perkara nanti, gelar perkara hasil penelitian nanti dokter forensik akan memaparkan semua dan kita bisa menyaksikan. Kapan sih Pak hasil otopsi laboratorium lengkapnya? Ini kita meminta kepada tim dokter forensik untuk segera mungkin karena berkaitan proses penyelidikan. Kita di sini komitmen untuk membuka terang suatu peristiwa ini dan tentunya ini menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian khususnya penyidik. Baik, Pak Artanto tadi Anda mengatakan bahwa dari berbagai barang-barang yang disita begitu ada handphone milik AKBP Basuki begitu. Apakah tim Polda sudah melihat foto-foto yang ada dalam handphone tersebut? Ini masih berproses, Mbak, dan penyidik ini sedang melakukan upaya semaksimal mungkin dan juga informasi-informasi yang diterima dari keluarga itu menjadi masukan buat penyidik dan tentunya ini akan memperkaya dari proses penyelidikan nanti. Baik, kenapa ini saya tanyakan Pak Artanto? Karena dari keluarga mengaku sempat mendapatkan foto yang hanya bisa dilihat sekali atau once view dari fitur WhatsApp yang menunjukkan bahwa korban sudah meninggal dalam kondisi meninggal, tapi mengeluarkan darah di mulut, di bagian vitalnya. Sementara dari hasil otopsi lisan di Rumah Sakit Karyadi menyebutkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tidak disebutkan juga adanya darah pada tubuh korban. Apa yang terjadi Pak Artanto? Masukan informasi tersebut sangat bagus buat penyidik untuk menentukan analisis. Apa yang disampaikan keluarga tentunya harus dibuktikan dengan gambar yang ada di handphone tersebut. Dan tentunya kita di sini sudah menyita HP milik AKBP, nanti akan kita sinkronisasi dengan keterangan informasi yang sudah diberikan oleh pihak keluarga. Baik. Terima kasih kepada pihak keluarga yang sudah memberikan masukan dan ini menjadi bahan penyelidikan bagi penyidik. Baik. Tadi Anda juga mengatakan ada obat-obatan begitu yang turut diamankan begitu. Apakah sudah diketahui obat-obatan itu apa Pak? Untuk penyakit apa? 1 hari sebelum almarhum ini meninggal, yang bersangkutan ini dibawa oleh AKBPB untuk berobat ke Rumah Sakit Telogorejo. Dan tentunya di rumah sakit tersebut sudah diberikan obat-obatan yang mengarah kepada penyakit dari saudara D tersebut. Baik, dari laporan yang saya baca, tekanan darah korban Levi ini mencapai 190, itu sangat tinggi. Kemudian kadar gulanya juga menembus angka 600. Apakah dari hasil, sekali lagi, otopsi lisan Rumah Sakit Karyadi, Anda mengetahui bahwa atau dilaporkan bahwa korban memiliki riwayat diabetes yang tidak terkontrol? Kalau sampai 190 kemungkinan diabetes mellitus yang tipe 1. Kemudian ada juga riwayat hipertensi. Obat-obatan tersebut adalah obat-obatan untuk hipertensi dan diabetes. Bisa dipastikan begitu Pak Artanto? Itu nanti pada saat gelar perkara akan disampaikan. Jadi barang bukti yang dimiliki oleh penyidik saat ini sedang dianalisis dan nanti pada saat hari H, pada saat gelar perkara semua akan dibeberkan dan tentunya di sini kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Dan itu dapat kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik. Baik, Pak Artanto, Anda satu kantor di Polda Jateng dengan oknum AKBP Basuki? Satu kantor. Anda bisa ceritakan Pak kesehariannya seperti apa AKBP Basuki ini? Ya, saya sudah kenal dengan AKBP ini sejak lama ya. Sejak di waktu kita sama-sama AKBP.
dan juga yang bersangkutan itu kinerjanya bagus dan juga sering menjadi imam di masjid tempat tinggalnya, dan juga dia melaksanakan tugas seperti normal, seperti perwira, seperti biasanya. Demikian. Anda dan AKBP Basuki sama-sama lulusan Akpol ya Pak? Bukan. AKBP Basuki bukan lulusan Akpol. Lulusan di mana Pak? Dia sarjana dia. Baik. Apakah Pak Artanto Anda juga kenal baik dengan keluarga Basuki? Kalau keluarga saya belum kenal. Keluarga tidak kenal ya. Jadi Anda kenal hanya sebatas profesi saja di Polda Jateng. Pak, apakah nantinya Polda Jateng akan membentuk tim khusus karena peristiwa ini sudah mengundang reaksi publik yang begitu luas? Polda Jateng sudah atensi terhadap kasus ini, dan awalnya ini penyelidikan ini dilakukan oleh penyidik dari Polrestabes Semarang. Namun karena ini sudah menjadi atensi khusus dari pimpinan, akhirnya dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengambil alih kasus ini, dan saat ini kasus sudah ditangani di tingkat Polda. Dan diharapkan dengan lapis kemampuan yang dilakukan oleh Polda, ini kasus cepat terungkap dan segera kita dapat sampaikan kepada publik. Baik, bagaimana Anda atau Polda Jateng menangani tekanan dari publik yang saat ini begitu besar, mahasiswa juga tak henti-hentinya menyuarakan, kenapa kasus ini kemudian dapat viral karena baik mahasiswa, keluarga, semua menyuarakan peristiwa ini, insiden ini, agar diusut secara tuntas. Bagaimana dari Humas Polda Jateng sendiri menghadapi tekanan dan tuntutan dari mahasiswa agar masyarakat juga melihat kasus ini transparan begitu? Ya, prinsipnya kita dari kepolisian, khususnya Polda Jateng ini komitmen. Kita kemarin sudah menerima rekan-rekan mahasiswa UNTAK untuk melaksanakan audiensi dengan pihak Polda. Itu kemarin saya terima Kabid Humas, Kabid Propam, Direktur Reserse Kriminal Umum menerima mereka semua di aula. Semua menyampaikan unek-uneknya, semua menyampaikan pendapatnya, semua menyampaikan keinginannya. Dan kita sudah memberikan jaminan kepada mereka bahwa komitmen kita kepada masyarakat bahwa kita ini harus profesional dan kita akuntabel dan kita dapat memberikan kronologis dan dapat menyampaikan progres ini semaksimal mungkin. Dan tentunya ini menjadi suatu atensi pimpinan dan kita harapkan ini segera terungkap peristiwa ini dan masyarakat akan mendapatkan informasi semaksimal mungkin dari kita, pihak kepolisian. Jadi itu adalah hasil audiensinya dengan mahasiswa UNTAR? Betul. Baik. Pak Artanto, bagaimana Anda dapat menjamin hak-hak perlindungan kepada keluarga korban? Ya, tentunya dari penyidik ini sudah ada SOP yang harus dilakukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Dan saat ini masih tahap penyelidikan. Dan tahap penyelidikan di sini penyidik berusaha semaksimal mungkin untuk mengurai suatu peristiwa ini dan membuktikan bahwa peristiwa ini pidana atau bukan. Dan berkaitan dengan hak-hak dari korban, di sini kepolisian tentunya menghargai semua informasi yang diberikan kepada kita dan akan kita tindak lanjuti. Dan penyidik di sini terbuka berkomunikasi dengan kuasa hukum maupun pihak keluarga. Dan kita harapkan ini semua tanggung jawab dari penyidik untuk mengungkap suatu peristiwa ini akan menjadi cepat, terang benderang, dan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda membuka komunikasi terbuka 24 jam kepada keluarga korban, Pak? Karena ada yang bilang menghubungi polisi saja susah untuk mengetahui hasil audiensi dengan mahasiswa kemarin. Oh tidak, kita membuka peluang. Semua saya, Kabid Propam maupun Direktur Reserse Kriminal Umum sudah bisa diajak komunikasi dan kita sudah tukar-menukar HP. HP hotline, nomor HP hotline? Kalau HP hotline belum ada, belum kita keluarkan, tapi HP masing-masing pejabat sudah mereka terima. Baik, dari pertemuan dengan mahasiswa Universitas 17 Agustus yang merupakan mahasiswanya dosen Levi, korban atau almarhumah, bagaimana mereka menggambarkan korban, keseharian korban di kampus?
Kalau secara detail saya hanya menangkap mereka sangat sayang, sangat bangga terhadap dosennya, dan dosen mereka itu sangat ya sangat humble lah buat Ya. mereka. Dan tentunya kami di sini empati terhadap peristiwa tersebut, dan kami komitmen berjanji pada mereka untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya, semaksimal mungkin. Kemarin yang menemui atau yang beraudiensi dengan mahasiswa Untak itu selain Anda dari bidang hubungan masyarakat Polda juga ada Dirkrimum ya Pak? Apakah itu inisiatif dari Anda atau itu tuntutan mahasiswa sebenarnya untuk bertemu langsung dengan Dirkrimum? Awalnya dari pihak Wakil Rektor berkomunikasi dengan saya bahwa menyampaikan adik-adik mahasiswa Untak ingin berjumpa, dan saya sampaikan awalnya ingin melaksanakan orasi di depan Mapolda, dan saya sampaikan tidak perlu orasi, langsung saja masuk, kita terima, dan kita di sini terbuka terhadap peristiwa tersebut, dan kita di sini juga mempunyai komitmen untuk mengungkap peristiwa itu seterang-terangnya. Tidak ada yang kita tutupi dan semua ini terbuka. Dan kami menjamin bahwa komitmen sebagai anggota Polri untuk melakukan penyelidikan ini terbuka, dan kita sampaikan bahwa kita profesional dalam hal ini. Baik. Pak Artanto, saya ingin kembali ke hasil otopsi lisan dari Rumah Sakit Karyadi yang melakukan otopsi, dan tentu kita masih menunggu hasil laboratorium secara lengkapnya begitu yang belum dipublikasikan dan nanti berharap akan dipublikasikan ke publik. Tapi ketika hasil otopsi lisan tersebut disampaikan kepada keluarga, apakah dari Mapolda Jateng juga turut mendampingi atau hanya dari pihak Rumah Sakit Karyadi saja? Pada saat proses tersebut saya kurang memahami ya, namun pada prinsipnya apapun hasil dari autopsi itu tidak bisa secara parsial kita sampaikan ke publik, atau mungkin secara parsial disampaikan secara lisan. Tidak mungkin disampaikan seperti itu, karena semua yang kita sampaikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan ada buktinya. Seperti hasil forensik atau hasil otopsi ini, itu akan disampaikan setelah gelar perkara. Karena pada saat gelar perkara, semua yang menyampaikan hasil mayat tersebut atau otopsi adalah dokter forensik, dan juga sudah akan diterangkan oleh dokter apa penyebab kematian. Baik. Dan tentunya di situ akan disimpulkan apa yang harus kita lakukan oleh penyidik, apakah Baik. Ini pidana bukan. Baik, jadi kembali ke pertanyaan awal saya Pak, ketika menyampaikan hasil otopsi itu apakah polisi mendampingi karena kematian korban di sini adalah kematian yang diduga tidak wajar? Maksudnya pada saat apa? Nanti pada saat gelar perkara atau pada saat ketika hasil otopsi lisan Pak, ketika hasil otopsi lisan dari Rumah Sakit Karyadi disampaikan kepada keluarga, apakah itu hanya dari pihak Rumah Sakit Karyadi atau dari Mapolda Jateng juga turut mendampingi? Kalau itu saya kurang memahami karena itu praktek di lapangan ya. Pada prinsipnya saya memahami bahwa hasil forensik ini secara resmi akan disampaikan nanti pada saat setelah gelar perkara hasil penyelidikan. Karena hasil forensik ini sangat krusial sekali, sangat penting sekali untuk menentukan kesimpulan penyebab kematian dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh penyidik. Baik, artinya sementara ini baik dari Mapolda ataupun keluarga menerima hasil otopsi lisan menyebutkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan penyebab kematian sementara diduga akibat aktivitas berlebihan hingga pecah jantung. Jadi sama ya yang diterima oleh Mapolda dan juga oleh keluarga. Kita menerima semua informasi dari berbagai pihak dan nanti kita akan mengamini atau mengiyakan setelah dokter forensik mengumumkan secara resmi hasil otopsi tersebut. Baik, kita harapkan dalam waktu dekat. Terima kasih Kombes Pol Artanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah telah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak Artanto. Dan pemirsa sayang sekali, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiotomo tidak dapat bergabung karena tidak memberikan respons terhadap undangan NTV Prime untuk diskusi pada sore ini. Dan usai jeda, NTV Prime kembali dengan dialog eksklusif rekan Tasya Liutmila dari Ruang Kerja Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang belak-belakan soal program makan bergizi gratis. Tetaplah bersama kami.